once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran jarak jauh kelas 3 tema 4 subtema 1 pembelajaran yang pertama. Marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman amin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Ayo mengamati. Amati gambar berikut. Buatlah pertanyaan tentang gambar tersebut. Nah, misalnya pertanyaannya. Yang pertama, apa yang dilakukan Siti dan kedua orang tuanya? Yang kedua, siapa nama ayah dan ibu Siti? Yang ketiga, mengapa Siti sangat patuh kepada kedua orang tuanya? Kemudian yang keempat, bagaimana perasaan Siti saat berkumpul bersama kedua orang tuanya? Nah, itulah contoh-contoh pertanyaan sesuai dengan gambar tersebut ya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ayo membaca. Judulnya Kasih Sayang di Rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Nah, perhatikan teks kasih sayang di rumah yang tadi kalian baca. Garis bawahilah kalimat saran yang kamu temukan. Lalu bacalah dengan nyaring. Ya. Kita kerjakan bersama-sama. Inilah kalimat saran yang ada di teks tersebut. Nah, kita garis bawahi. Oke, terlihat ya. Yang pertama, kalimat sarannya, sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Kemudian, kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Ayo menulis, bacalah hak-hak yang didapat Siti pada tabel di bawah ini. Tuliskan saran yang seharusnya Siti lakukan. Nah, kita bahas bersama-sama anak-anak. Inilah tabelnya. Yang pertama, hak Siti mendapat kasih sayang dari ayah ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban Siti adalah yang sayangilah ayah ibumu. Kemudian, mendapat perawatan ayah ibu. Maka kewajiban Siti, bersyukurlah dengan cara selalu mendoakan ayah dan ibu. Hak Siti mendapat waktu bermain bersama ayah dan ibu. Maka kewajibannya manfaatkanlah waktu untuk bermain bersama ayah dan ibu.
Hak Siti dapat bercerita kepada ayah ibu, maka kewajibannya berceritalah dengan kata-kata yang sopan kepada ayah dan ibu. Kemudian hak Siti lagi mendapat perhatian ayah ibu saat belajar. Maka kewajiban Siti adalah belajarlah dengan tekun untuk membahagiakan ayah dan ibu. Kemudian mendapat bantuan ayah ibu saat kesulitan. Maka kewajibannya mintalah bantuan kepada ayah dan ibu menggunakan tutur kata yang sopan. Nah, itu tadi kita sudah bahas bersama-sama. Selanjutnya, ayo berlatih. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Nah, ini kita akan membahas bersama-sama. Amati contoh kemungkinan berikut ini. Tuliskan 5 kemungkinan lain di bawah contoh. Jumlah hari belajar 365. Hari belajar di sekolahnya, hari belajar di rumahnya dijumlahkan sama dengan 365. 250 ditambah 115 itu jumlahnya 365. Nah, tugas kita yaitu mencari 2 angka yang berbeda yang apabila dijumlahkan menjadi 365. Misalnya, ya, yang kedua Pak Guru katakan ada angka 200. Maka ditambah berapa? Biar menjadi 365. Nah, caranya dikurangi 365 dikurangi 200 ya. Jadi mulai 5 dikurangi 0 itu sama dengan 5. Kemudian 6 dikurangi 0 sama dengan 6. Dan 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, 165 kita taruh di kolom sebelah kanan. Kemudian kita cari lagi angka, misalnya 215. Ditambah berapa sama dengan 365? Caranya 365 dikurangi 215. 5 dikurangi 5 sama dengan 0, 6 dikurangi 1 sama dengan 5, 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, 150 hasilnya tadi kita taruh di sebelah kanan. Kita lanjutkan cari angka lagi. Ya, misalnya angka 260. Nah, 260 ditambah berapa sama dengan 365? Maka kita kurangi aja. 365 dikurangi 260. Kita mulai kurangi dari satuannya. 5 dikurangi 0 sama dengan 5. 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Dan 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, 105 kita taruh di sebelah kanan. Kita cari angka satu lagi. Yang terakhir. Misalnya angka berapa? Ya, 225. Ditambah berapa sama dengan 365? Seperti tadi kita kurangi 365 dikurangi 225. 5 dikurangi 5 sama dengan 0, 6 dikurangi 2 sama dengan 4, dan 3 dikurangi 2 sama dengan 1. 140 kita tulis di sebelah kanannya tadi ya. Nah, itulah tadi penjumlahan yang hasilnya 365. Walaupun angkanya berbeda-beda, tetapi jumlahnya tetap sama, yaitu 365. Nah, anak-anak bisa berlatih di rumah mencari angka yang lain ya. Kita lanjutkan. Ayo mencoba amati kembali cerita tentang hari belajar Siti. Tentukanlah jumlah hari belajar yang berbeda. Lalu tentukan banyak hari belajar Siti di sekolah dan di rumah. Nah, ini buat belajar di rumah dicoba ya anak-anak. Misalnya ya, kita akan mencari jumlah hari belajar. Hari belajarnya berapa nih kira-kira? Nah, Bapak Guru berikan contoh satu angka dan penjumlahannya yang sama dengan angka tersebut ya. Sebagai berikut ini. Kita lanjutkan, ayo mengamati. Kamu tentu sangat senang mendapatkan perhatian dari orang tua.
kamu dapat menyampaikan rasa sayangmu dengan menyanyi. Tahukah kamu lagu Jika Ibuku Tua Nanti? Amati liriknya, cobalah nyanyikan sesuai kreasimu, perhatikan gurumu bernyanyi. Ikuti perlahan-lahan dengan irama yang benar. Judulnya Jika Ibuku Tua Nanti. Ini contoh saja ya menyanyinya ya. Ini contoh, kalian boleh buat nada yang lain. Jika ibuku tua nanti, beruban berambut putih, akan ku jaga ibuku agar senang selalu. Jika ayahku tua nanti, berjalan bertongkat kayu, akan ku tuntun selalu kemana ayah pergi. Nah, itu salah satu nada saja. Kalian bisa menyanyikan dengan nada yang lain sesuai kreasi kalian masing-masing. Demikianlah pembelajaran jarak jauh kita pada hari ini. Akhirnya mari kita tutup dengan bersama-sama membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu jaga kesehatan. Dan sekian, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar channel ini semakin berkembang. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.